Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu lagi dalam penjelasan tentang panduan untuk pendamping. Dalam hal ini kita akan bertemu dengan permasalahan itu bagaimana ketentuan syarikat Islam terkait jaminan produk halal atau disingkat TPH. Ini ada firman Allah, kemudian hadis Allah, ada hadis Rasulullah, dan di sini dikatakan sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas, tapi antara keduanya ada perkara samar-samar yang tidak diketahui banyak orang. Maka siapa yang menghindari subhat, maka ia telah menjaga sesuai agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jauh kepada subhat, maka ia akan jatuh kepada hal haram. Kaidah penyebab keharaman yaitu najis, kotor dan menjijikkan, berbahaya, memabukkan, binatang buas, dan ada dalil yang melarang. Penyebab keharaman satu najis yaitu segala hal yang dianggap kotor oleh syariat. Setiap yang najis hukumnya haram dikonsumsi seperti babi, anjing, darah, hewan, ternak yang tidak bersembelih secara syar'i dan makanan yang terkena najis. Penyebab keharaman yaitu najis murtah, najis. Najis adalah segala hal yang dianggap kotor oleh syariat. Ia haram dikonsumsi dalam kondisi ikhtiar, hanya boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat. Mutanajis adalah hal yang bersentuh najis. Ia haram dikonsumsi sebelum disucikan kembali. Barang halal yang diminta di sini bisa menjadi halal jika telah disucikan. Penyebab keharaman yaitu ragam najis. Najis mukhalapas lazah, najis itu najis berat, yaitu babi, anjing, dan turunan keduanya atau salah satunya. Najis mukhafafa, yaitu najis ringan, yaitu urin bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain air susu ibu. Kemudian najis mutawasitau, yaitu najis sedang, yaitu najis selain 2 kategori di atas. Penyebab keharaman yaitu cara pembersihan barang mustahil najis. Benda najis tidak bisa menjadi suci. Benda mutanajis bisa menjadi suci dengan cara dicuci sampai hilang najisnya, diperbanyak hingga menjadi 2 kula untuk air, diubah sifatnya hingga hilang unsur haramnya untuk air. Najis mughallaza dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Najis mukhafafa diciprati air hingga merata. Penyebab keharaman kotor dan menjijikkan. Arti al-tayyibat dalam ayat ini adalah apa yang dianggap baik oleh manusia, sedangkan arti al-khaba'ith adalah yang dianggap kotor oleh manusia. Termasuk ke dalam jenis ini adalah air liur, air mani, belatung, kecoa. Yang penyebab keharaman itu berbahaya. Termasuk ke dalam ketentuan ini adalah tumbuhan dan hewan yang beracun. Kemudian 4, memabukkan, itu khamar dan alkohol. Setiap khamar pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol dikategorikan sebagai khamar. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur ataupun yang lainnya. Selain minuman yang memabukkan tidak otomatis terkategori khamar, meskipun cair seperti obat sirup. Setiap khamar hukumnya najis dan haram meskipun sedikit. Alkohol ada yang terindustri khamar dan ada yang alkohol murni. Kemudian binatang buas. Binatang buas, Rasulullah melarang setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakap tajam. Yang keenam, adanya dalil yang melarang. Dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, 5 hewan fasik yang dapat dibunuh di luar atau di dalam tanah haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing yang galak, dan raja wali. Fatwa MUI tentang alkohol yang perlu diperhatikan yaitu sumber asal alkohol, industri khamar jadi haram, bukan industri khamar menjadi halal. Batasan itu di bawah 0,5% untuk minuman, tidak membahayakan, tidak disalahgunakan.
Fatwa MUI tentang alkohol, yaitu nomor 4 2003 tentang standarisasi produk halal, nomor 11 2009 tentang hukum alkohol, nomor 10 tahun 2000 tentang produk makanan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. Nomor 11 2018 tentang produk komersial yang mengandung alkohol atau etanol. Nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan alkohol, etanol dan bahan obat. Khamar adalah setiap yang memabukkan, tidak hanya minuman namun juga makanan dan lainnya. Batas minimal kadar alkohol 1%. Dewa itu tak haram atau dasar asal zariah, tapi tidak najis. Etanol yang berasal dari industri khamar hukumnya haram dan haram digunakan untuk industri pangan. Etanol bukan dari industri khamar, hukumnya suci dan halal digunakan dalam industri pangan jika produk akhirnya tidak terdeteksi, tapi menjadi haram jika masih terdeteksi. Cuka dan khamar hukumnya halal dan suci, baik terjadi dengan sendirinya melalui rekayasa. Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan. Alkohol adalah senyawa dengan rumus ROH atau AROH. Minuman beralkohol adalah yang mengandung etanol dan senyawa lain, baik melalui proses fermentasi maupun ditambahkan. Alkohol dari khamar hukumnya najis dan haram digunakan untuk produk makanan, alat, obat, domestik, dan lainnya. Alkohol dari bukan khamar hukumnya suci dan boleh digunakan untuk produk makanan, obat, domestik, dan lain sebagainya. Jika aman secara medis, tapi haram jika membahayakan. Ketentuan Undang-Undang Menjadi nomor 11 tahun 2009 dengan penggantian definisi alkohol menjadi senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Kadar alkohol minimal keberadaan 0,5%. Minuman yang masuk kategori khamar maka hukumnya najis dan haram. Alkohol dari industri dan khamar boleh jadi bahan produk makanan jika tidak membahayakan. Boleh jadi bahan produk minuman jika tidak membahayakan dan boleh jadi bahan 0,5%. Produk perantara yang tidak dikonsumsi langsung mengandung alkohol dan khamar. Untuk bahan produk makanan hukumnya boleh jika tidak membahayakan. Dan untuk produk minuman hukumnya boleh jika tidak membahayakan. Dan keduanya di bawah kadar 0,5%. Baiklah teman-teman, di sini ada ketentuan umum terhadap khamar alkohol mengikut Undang-Undang 11 tahun 2009 dengan menambahkan definisi kosmetika sebagai bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memastikan, menjaga, meningkatkan profil penampilan, mengubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memetik atau nyemprot. Produk kosmetik yang mengandung khamar adalah jenis najis dan haram digunakan. Alkohol dan khamar pada sebelumnya tidak dilatih sekalinya. Hukumnya halal selama tidak membahayakan. Ketentuan hukum terkait khamar, alkohol dan minuman beralkohol mengikut Undang-Undang 11 dengan tambahan definisi obat dan makanan. Definisi obat mengikuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan definisi makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat. Obat-obat dan cair yang berasal dari khamar hukumnya haram. Penggunaan alkohol dan khamar dalam obat cair non-cair dibolehkan dengan syarat 1. Tidak membahayakan. 2. Tidak ada penyalahgunaan. 3. Aman dan sesuai dosis. Tidak digunakan dengan sengaja untuk membuat mabuk. Yang perlu juga diperhatikan itu satu asalnya. Bahan nabati atau hewani. Jika bahan hewani, hewan halal atau tidak. Jika hewan halal harus disembelih atau tidak. Jika harus disembelih, penyembelihannya benar atau tidak. Kemudian prosesnya. Jadi harus dilihat juga prosesnya, yaitu penyembelihannya secara muslim atau tidak, alat penyembelihnya tajam atau tidak, pemingsanan atau tidak menyadarkan dirinya, tetapi tidak mematikan dan tidak melukai permanen, memotong 4 urat, ini biasa sapi atau kambing, pengulitan secara mati, pembuatan, pengemasan tercampur dengan non halal atau tidak.
Beberapa fatwa MUI tentang makanan dan minuman telah diatur, yaitu Fatwa nomor 12/29 tentang standarisasi sertifikasi penilaian halal, Fatwa nomor 52/2012 tentang hukum hewan ternak diberi pakan dari barang najis, Fatwa 7 tahun 2010 tentang kopi luwak, Fatwa 47 nomor 21 tentang penggunaan bulu, rambut, dan tanduk dari mayit untuk bahan pangan, obat, obatan, dan kosmetika. Fatwa nomor 30/2011 tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan kosmetika dan obat luar. Fatwa nomor 2/2012 tentang penjarang burung walet. Fatwa nomor 2 tahun 2010 tentang air liur daur ulang. Tentang air daur ulang. Ini air galon biasanya. Fatwa halal kepiting. Fatwa 24/2012 tentang pemanfaatan bekicot dan untuk kepentingan non-pangan. Fatwa nomor 25/2012 tentang hukum mengkonsumsi bekicot. Fatwa nomor 33 tentang hukum perwarna makanan dan minuman dari serangga kokineal. Fatwa 27/2017 tentang penggunaan bahan selak sebagai bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Fatwa 42/2018 tentang hukum pengonsumsi daging kanguru. Ketentuan dalam fatwa ini berkaitan dengan hukum, yaitu 1. Standar hewan yang dibeli, standar penyembelihan, standar alat penyembelihan, standar proses penyembelihan, standar pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman, dan 5 lain-lain. Stoning boleh dilakukan dengan cara harus menyebabkan pingsan dan tidak menyebabkan tidak permanen. Alatnya hanya digunakan untuk hewan halal. Dilakukan dengan pengawasan ahli. Pada para peserta, pendampingan ini ada bahwa hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis. Fatwa MUI nomor 52 tahun 2012 isinya itu, jika bahan baku najis dalam pakan tidak lebih banyak dari bahan baku putih, maka hewannya halal daging dan susunya. Bahan pangan rekayasa untuk produk haram yang tidak menimbulkan dampak bau dan rasa pada hewan itu dan tidak membahayakan konsumen, maka hewannya halal. Tapi jika timbul dampak pada bau dan rasa hewan itu dan membahayakan konsumen, maka haram. Yang ketiga itu pakan ternak yang dicampur dengan babi tentunya atau hewan najis, maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan. Fatwa MUI tentang kopi luwak nomor 7 tahun 2010. Kopi luwak itu mutanajis, halal setelah disucikan. Tapi ada syaratnya, yaitu biji kopi masih utuh, terbungkus kulit tanduk dan dapat tumbuh jika ditanam kembali. Sini dapat lihat gambar biji kopi luwak. Kemudian bahan penggunaan bulu rambut tanduk dari mayita untuk bahan pangan obat-obatan yang diatur dalam Fatwa MUI nomor 47 tahun 2012. Hewan halal adalah hewan yang boleh dimakan yang telah memenuhi syarat seperti disembelih. Selain itu adalah bangkai mayita. Bulu, rambut, seluruh bagian anggota tubuh masih adalah suci, tapi haram dimakan untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal hukumnya halal untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Kulit dari bangkai mayita hukumnya halal dan suci secara sama dan boleh digunakan untuk kepentingan non-pangan, termasuk obat luar dan kosmetika. Bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal dan mayit boleh digunakan untuk kepentingan non-pangan, termasuk obat luar, kosmetika, tapi haram dikonsumsi, termasuk untuk bahan pangan. Fatwa MUI 2030 tentang penggunaan plasenta hewan, yaitu plasenta dari hewan halal boleh digunakan untuk bahan kosmetika dan obat luar. Plasenta dari bangkai mayita haram digunakan untuk bahan kosmetika dan obat luar. Nah, ini tentang sarang burung walet. Sarang burung walet berasal dari zat yang disimpan di tembok burung walet yang dicampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah, air liur yang telah mengering.
Sarang burung walet dengan tertentu hukumnya suci dan halal. Sarang burung walet yang tercampur atau terkena barang najis harus disucikan secara syar'i. Merujuk pada Perda Nomor 2 tahun 2010, pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh. Nomor 2 2010 pada MUI tentang air daur ulang. Air daur ulang bisa menjadi suci dan mensucikan jika dilakukan oleh suatu proses berikut. Mengurus air yang terkena najis hingga tersisa air yang aman dan dari najis. Menambahkan dengan air yang suci dan mensucikan hingga mencapai volume 2 kula atau 270 liter. Dan semua unsur-unsur sifat najis telah dihilang. Mengubah air dengan alat bantu bisa mengembalikan sifat asli air dengan syariat air lebih dari 2 kula. Dah, alatnya suci. Demikianlah penjelasan tentang ketentuan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.